Pernahkah kamu bertemu rekan kerja yang tampaknya sempurna? Terlalu sempurna, mungkin. Dia yang selalu punya jawaban, yang disukai bos, dan yang pesonanya bisa meluluhkan klien paling sulit sekalipun. Tapi saat kamu berinteraksi dengannya, ada sesuatu yang terasa kosong. Seperti menonton pertunjukan yang sangat bagus, tapi pemeran utamanya tidak punya jiwa. Jika ini terdengar akrab, kamu mungkin tidak sedang berhadapan dengan karyawan teladan. Kamu mungkin sedang berhadapan dengan psikopat korporat. Tunggu, jangan panik dulu. Kita tidak sedang bicara tentang pembunuh berantai seperti di film. Psikopati adalah spektrum. Di dunia kerja, psikopat tidak menggunakan pisau, tapi mereka menggunakan manipulasi, kebohongan, dan pesona untuk membunuh karier dan kesehatan mentalmu. Ini adalah bagian dari konsep yang disebut dark triad atau trio gelap dalam psikologi. Trio ini terdiri dari 3 sifat kepribadian yang saling tumpang tindih: narsisme, machiavellianisme, dan psikopati. Narsisisme adalah tentang ego yang membengkak. Machiavellianisme adalah tentang manipulasi strategis. Tapi psikopati itu adalah level yang berbeda. Ciri utamanya adalah kurangnya empati secara total, impulsif, dan pesona yang sangat dangkal. Mereka adalah predator sosial. Jadi, bagaimana kamu bisa mengenali serigala berbulu domba ini di kubikelmu? Berikut adalah 3 tanda yang harus kamu waspadai. Tanda pertama, pesona topeng. Psikopat korporat adalah master kesan pertama. Mereka akan memujimu, mengingat nama anjingmu, dan menanyakan kabarmu dengan tatapan paling tulus yang bisa mereka palsukan. Ini disebut charm offensive. Tujuannya adalah untuk membuatmu lengah dan mempercayai mereka secepat mungkin. Tapi perhatikan baik-baik. Pesona mereka seringkali terlalu berlebihan, seperti aktor yang kurang berbakat. Pujiannya terasa umum, tidak spesifik. Contoh, mereka akan berkata, "Kamu hebat," tapi tidak bisa menyebutkan apa yang hebat dari pekerjaanmu. Ujian sesungguhnya adalah ketika tidak ada audiens. Saat hanya berdua denganmu, topeng itu bisa sedikit terlepas. Senyumnya menghilang, tatapannya menjadi dingin, dan mereka mungkin terlihat bosan atau jengkel. Ini adalah sekilas wajah asli di balik topeng. Mereka tidak punya tombol off untuk emosi. Mereka memang tidak pernah on. Semuanya adalah acting yang menghabiskan energi. Tanda kedua, jaring kebohongan dan manipulasi. Psikopat adalah pembohong patologis. Mereka berbohong dengan mudah, tanpa rasa cemas atau bersalah yang biasanya kita rasakan. Kebohongan mereka bukan hanya untuk menutupi kesalahan, tapi sebagai alat utama untuk mengendalikan lingkungan mereka. Salah satu taktik favorit mereka adalah gaslighting. Mereka akan membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri. Contoh di kantor, dalam rapat mereka akan berkata, "Seperti yang sudah saya jelaskan ke Budi kemarin," padahal percakapan itu tidak pernah terjadi. Ini membuatmu terlihat tidak siap atau pelupa, sementara mereka terlihat proaktif dan kompeten. Sebuah kemenangan ganda bagi mereka. Mereka juga ahli dalam memanipulasi informasi. Mereka akan lupa memberimu detail krusial atau meneruskan email penting. Ketika proyek gagal karena informasi yang hilang itu, mereka akan menjadi yang pertama berkata, "Sayang sekali tim tidak bisa mengeksekusinya dengan baik." Mereka menciptakan kekacauan, lalu memposisikan diri mereka sebagai penyelamat atau pengamat yang bijaksana. Permainan yang sangat licik. Tanda ketiga, impulsivitas dan sifat tidak bertanggung jawab. Psikopat mudah sekali bosan, otak mereka butuh stimulus dan kegembiraan yang konstan. Rutinitas kantor adalah neraka bagi mereka. Untuk melawan kebosanan, mereka seringkali mengambil risiko yang tidak perlu. Mereka akan mengusulkan proyek berisiko tinggi tanpa analisis yang matang. Bagi mereka, potensi kegagalan yang dramatis sama menariknya dengan potensi keberhasilan. Yang penting ada drama. Jika proyek berisiko itu berhasil, mereka akan berdiri di tengah panggung, menyerap semua pujian. Mereka akan menyebutnya visi dan keberanian mereka. Tapi jika gagal, disinilah sifat tidak bertanggung jawab mereka benar-benar bersinar. Seorang psikopat tidak pernah mengakui kesalahan. Itu tidak ada dalam program mereka. Selalu ada orang lain yang bisa disalahkan. Mereka akan berkata, "Idenya brilian, tapi eksekusinya kurang." Atau, "Saya sudah peringatkan tentang risikonya, tapi tim terlalu optimis." Mereka meninggalkan jejak kehancuran, proyek gagal, tim yang demotivasi, tapi mereka sendiri keluar tanpa noda, siap untuk memulai siklus baru. Jadi, rekap singkat. Pesona palsu, kebohongan manipulatif, dan tidak mau bertanggung jawab. Kedengarannya seperti mimpi buruk, kan? Oke, sekarang bagian terpenting, kamu sudah tahu tandanya. Apa yang harus kamu lakukan? Peringatan, jangan coba-coba melawan atau membongkar mereka secara langsung. Kamu akan kalah. Mereka telah memainkan permainan ini seumur hidup mereka. Kamu hanyalah seorang amatir.
Tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Langkah pertama, dokumentasikan semuanya. Anggap dirimu seorang jurnalis investigasi. Dan setelah setiap interaksi aneh, tulis catatan singkat dengan tanggal, waktu, dan apa yang dikatakan. Simpan semua email. Jika percakapan penting terjadi secara lisan, kirim email konfirmasi sesudahnya. Hanya untuk mengonfirmasi pemahaman kita. Jadi ini bukan untuk balas dendam. Ini adalah asuransimu. Fakta adalah perisai terbaik melawan gaslighting. Langkah kedua, jaga jarak emosional. Mereka akan mencoba memancing reaksimu. Kemarahan, frustrasi, air mata, ini adalah makanan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka punya kuasa atas dirimu. Berhatilah untuk menjadi batu abu-abu. Jadilah membosankan. Berikan jawaban singkat, faktual, dan tanpa emosi. Jangan bagikan informasi pribadi. Semakin sedikit yang mereka tahu tentangmu, semakin sedikit amunisi yang mereka miliki. Langkah ketiga, fokus pada fakta, bukan perasaan. Saat mereka mencoba memanipulasimu dalam percakapan, kembalikan selalu ke data dan fakta yang objektif. Jika mereka berkata, "Yang, saya merasa tim tidak cukup berkomitmen," jawablah dengan, "Progres kita 15% di atas target kuartal ini, sesuai data penjualan." Ini membuat permainan emosional mereka tidak efektif. Mereka tidak bisa membantah data tanpa terlihat bodoh. Langkah keempat, cari sekutu dengan hati-hati. Kamu mungkin merasa sendirian, tapi kemungkinan besar kamu tidak. Psikopat meninggalkan jejak. Pasti ada orang lain yang pernah menjadi korban. Bicaralah dengan kolega yang kamu percayai. Jangan menggosip, tapi bagikan pengalamanmu secara faktual. Saya perhatikan dalam rapat X, terjadi. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Memiliki seseorang yang memvalidasi pengalamanmu bisa sangat menguatkan dan mengurangi efek gaslighting. Pada akhirnya, berurusan dengan psikopat di kantor bukanlah perlombaan lari, tapi maraton. Tujuannya bukan untuk mengalahkan mereka, tapi untuk bertahan, menjaga kewarasanmu, dan memastikan pekerjaanmu tidak terganggu. Kamu tidak bisa mengubah siapa mereka. Mereka terprogram seperti itu. Tapi kamu bisa dan harus mengendalikan reaksimu dan melindungi batas-batasmu. Kenali permainannya, jangan ikut bermain, dan fokuslah pada satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol, dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari manipulasi mereka